Halo, selamat sore, Sobat KPPIP dan juga sahabat Ekon dari berbagai penjuru Nusantara. Welcome to the second PSN Talk yang kali ini masih dalam rangkaian Sewindu PSN bersama saya Aditya Pradana. PSN Talk kali ini akan mengangkat tema yang sangat menarik, sahabat-sahabat sekalian, yang tentu relate banget dengan kita kali ini, yakni adalah tentang transformasi digital dan infrastruktur dengan judul Fostering Indonesia's Development Through Digital and Infrastructure Transformation. Ditanyakan secara live langsung di Instagram KPPIP dan YouTube Perekonomian RI. Dan sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk ikutin terus acara kita sampai selesai, karena nanti akan ada 5 pemenang terbaik untuk penanya terinteraktif. Oke, di sini kita sudah bersama pembicara yang sangat keren-keren. Di sini ada 2 pembicara hebat di samping kanan saya. Mungkin kita bisa sapa-sapa dulu ya, sahabat-sahabat semua di sini. Yang pertama, di sebelah saya ada Mas Bimantoro Gali Setiono, atau kita sebut Mas Bimo ya, panggilannya. Oke, gimana kabarnya Mas Bimo? Baik, Adit. Selamat sore. Selamat sore, baik. Terima kasih Mas Bimo telah hadir bersama kita. Jadi Mas Bimo ini merupakan Senior Infrastructure Expert dan juga Policy Advisor di KPPIP. Kira-kira ini sekarang lagi sibuk ngurusin PSN apa, Mas? Wah, ini dia nih, pertanyaan yang cukup kompleks nih, Adit. PSN itu kan sekarang daftarnya ada 210, ya kan memang. Nah, fokus kita sekarang bagaimana caranya. Ada sekitar 40 proyek nih yang masih penyiapan. Gimana caranya biar dia bisa lanjut, bisa mulai konstruksi. Nah, kita fokus di sana. Kita tahan dulu bincang-bincangnya, ada 40 ya. 40. Nanti akan kita bincang lebih lanjut nih, sahabat-sahabat semua, sahabat online sekalian. 40 ini apa saja dan bagaimana mempercepatnya. Kemudian di pojok sana sudah ada kawan kita juga, Biondi Sandasima. Gimana Biondi kabarnya? Baik? Baik. Dan excited juga buat talk sore hari ini. Oke, thank you for joining us di kantor Kemenko Perekonomian. Biondi ini, sahabat sekalian, merupakan digital government consultant dan sekaligus founder dari Palu Produktif. Berarti kira-kira nih kesibukannya sedang apa Biondi sekarang? Lebih ke menyibukkan diri ya. Menyibukkan diri, oke. Jadi kalau saya memang concernnya di bidang digital development sama diplomasi. Oke. Dan tujuannya sebenarnya concern kayak calling saya pribadi untuk bisa menggunakan 3 channel ini untuk bisa mempersempit ketimpangan dan juga bisa memberdayakan pemuda. Harapannya nanti ada benang merahnya gitu ya dengan PSN, gimana caranya memberdayakan pemuda sama mempersempit ketimpangan lewat infrastruktur. Oke, itu dia tadi. Jadi Biondi ini banyak berkaitan langsung dengan isu-isu kepemudaan, dan tentunya PSN ini kan berlanjut ya ke depan, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, apalagi kita generasi muda, untuk terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia, terutama melalui melanjutkan pembangunan PSN. Baik, sahabat KPPIP, sahabat Ekon dari berbagai penjuru Indonesia, kita ini akan berbincang-bincang beberapa tema-tema menarik tentang transformasi digital dan infrastruktur di Indonesia. Mungkin kalau kita bisa sedikit spill nih data terbaru ya, karena digital ini kan sesuatu yang sangat berkaitan erat ya dengan kita sehari-hari, main handphone, social media, internet, something like that. Kita bisa melihat bahwa ini, saya bukakan data dari World Bank, ini dari laporan Beyond Unicorn Report, dan juga statistik telekomunikasi BPS. Sebetulnya akses internet di Indonesia terus mengalami peningkatan dan terus mengalami peningkatan signifikan. 13% di tahun 2011 menjadi 51% layanan internet terakses di Indonesia, dan terus melonjak tajam usai pandemi ini menjadi 62% di tahun 2021 orang dewasa yang sudah mengakses internet. Sebetulnya mungkin kalau terkait dengan transformasi digital, mungkin pertanyaan pertama ke Biondi dulu. Menurut Biondi sendiri, sebenarnya apa sih esensi transformasi digital di Indonesia? Dan kalau kita melihat tren globalnya, kenapa Indonesia harus segera mempercepat transformasi ini? Oke, iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu sudah diundang. Tentunya it's a great honor untuk saya pribadi. Nah, mungkin tadi menjawab tentang tren global, terus apa sih esensi dari transformasi digital gitu ya. Mungkin salah satu silver liningnya adalah pandemi yang terjadi belum lama ini. Jadi pada saat pandemi semua orang kan dipaksa tuh untuk either learning from home atau working from home. Jadi memang bisa dibilang itu men-turbocharge kesempatan maupun keharusan dan kebutuhan untuk orang bisa menggunakan teknologi internet gitu untuk beraktivitas sehari-hari. Kalau tren globalnya sih saya mungkin bisa angkat dari 3 angle gitu ya. Satu dari infrastruktur, tentunya dengan semakin banyak orang yang di onboarding untuk bisa mengakses
baik itu untuk kebutuhan kerja, belajar, belanja juga gitu ya. Pastinya itu juga dari sisi demand, tapi dari sisi supply side-nya makinnya itu mendorong dan lebih banyak insentif baik itu untuk private sector maupun untuk pemerintah bisa mendorong infrastruktur menjadi lebih inklusif gitu, lebih banyak orang yang bisa punya akses. Nah, dari laporan yang sama yang Beyond Unicorns tadi, sebenarnya di tahun 2021 kita lihat ternyata di Indonesia masih ada 49% masyarakat yang belum punya koneksi internet yang stabil. Tentunya ini ya saya rasa juga dari tahun ke tahun pasti ada peningkatan, apalagi setelah pandemi sampai sekarang pastinya juga udah semakin banyak yang punya akses. Tapi sebisa mungkin sebenarnya peningkatan ini harus bisa universal, dalam artian semua orang seharusnya punya akses terhadap internet gitu ya, dan internetnya bukan cuma sekedar punya akses tapi punya akses yang stabil dan juga affordable gitu ya, bisa diakses dengan murah, karena tidak semua orang walaupun misalnya punya kebutuhan tapi mungkin tidak punya cukup sumber daya untuk bisa mengakses itu kalau misalnya data package-nya terlalu mahal. Itu pertama. Terus kedua, kalau dari sisi transformasi digital baik secara global maupun di Indonesia juga ada beberapa teknologi yang emerging dan juga disruptif yang mungkin akan mengubah banyak business as usual. Mungkin yang paling sering kita dengar belakangan ini ada artificial intelligence yang ChatGPT gitu ya. Kita masukin beberapa keyword terus sudah bisa langsung jadi sebuah script film misalnya, yang dulunya mungkin butuh proses untuk membuat itu selama berbulan-bulan dan butuh knowledge intensive proses juga untuk bisa membuat itu, tapi sekarang dalam hitungan detik kita udah bisa menggunakan itu. Terus dari sisi akademik juga banyak yang akhirnya itu mengubah gimana caranya proses belajar mengajar dilakukan gitu ya, karena dengan hitungan detik taruh keyword aja sekarang bisa bikin skripsi langsung kelar gitu ya, hitungan hari. Nah, tapi gimana kita menyesuaikan emerging technology itu dengan misalnya sistem pendidikan, terus bagaimana orang bisa melakukan validasi, cross check dan lain sebagainya, dan itu pasti akan mengubah banyak sekali tata cara kita berniaga dan melakukan business as usual. I think there will be a lot of disruption in that sector. Terus yang terakhir yang mungkin saya juga pengen sorot tapi belum banyak dilakukan sebenarnya adalah bagaimana mengawinkan yang namanya twin transition atau transisi kembar antara digital dan juga sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Karena kita pasti pengen lebih banyak infrastruktur, tapi pertanyaannya apakah infrastrukturnya ini bisa membantu kita mendekatkan diri dengan dunia yang ideal dari sisi equitability gitu ya, dari sisi tanggung jawab kita terhadap sosial maupun lingkungan. Karena ya mungkin selama ini banyak keinginan untuk membangun, tapi apakah yang kita lakukan ini bisa membantu kita mencapai target emisi atau bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, dan bagaimana sih digital juga bisa membantu proses itu bisa diakselerasi. Mungkin itu ya 3 tren global, sekaligus mungkin esensi yang kita perlu sama-sama pikirkan juga bagaimana caranya kita bisa mengcover infrastruktur yang lebih universal, terus bisa memitigasi resiko dari emerging technology yang disruptif, dan melihat transformasi digital untuk bisa membantu pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan. Oke, well said Beyond. Jadi ada 3 hal tadi ya, tren global yang tentu esensinya ini harus kita internalisasi dalam setiap transformasi digital di Indonesia. Sangat menarik tadi, terutama misalnya kalau kita lihat dari sisi inklusivitas ya, jadi digitalisasi ini tidak hanya sekedar membuat sistem jadi efisien, tapi juga akan membuat inklusivitas dalam pembangunan itu semakin terasa. Nah, tentu kalau berbicara digital ini tidak terlepas dari infrastruktur. Ini mungkin untuk Mas Bimo selanjutnya. Jadi PSN pembangunannya tentu mungkin sangat didorong oleh perkembangan digital di era sekarang. Tapi di lain sisi ada juga PSN yang justru ikut serta dalam membangun digitalisasi Indonesia ini lebih realita dan lebih bermakna kayak gitu ya. Berbicara tentang ini, sebetulnya digital infrastruktur yang ada dan PSN yang ada dalam membangun digital ini seperti apa, Mas? Mungkin boleh dielaborasi. Baik Adit, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada 2 bagian nih dari pertanyaan ini ya. Jadi pertama tadi kan Adit mention soal bagaimana infrastruktur itu bisa membangun digital transformation. Ya, itu mungkin pertanyaan pertama ya. Jadi kita sejak tahun 2018 kita punya satu PSN yang namanya Palaparing. Ya. Palaparing ini adalah sebuah proyek backbone
untuk infrastructure information ya, untuk digital technology ya kan, fiber optic sepanjang 12.000 km. Itu membentang dari Indonesia bagian timur sampai dengan Indonesia bagian barat. Dibagi jadi 3 paket gitu ya, tengah, timur dan barat gitu ya, dan itu backbone. Artinya memang kita masih punya PR ke depannya ya, karena backbone-nya sudah ada gitu kan. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan last mile-nya. Nah, di dalam PSN yang sekarang itu ada yang kita namakan palaparing terintegrasi. Oke, jadi ini sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda, iya. Jadi itu satu hal yang berbeda, dan ini juga merupakan kelanjutan sebenarnya dari palaparing yang sudah dibangun di tahun 2018 ini, sudah beroperasi sekarang. Nah, ini harapannya kita making a progress step by step. Kita backbone kita bangun, kita sambungkan backbone-nya, lalu nanti mungkin next-nya kita coba upayakan last mile-nya. Karena kita whatever we do, we need to start, ya kan? Jangan sampai kita terjebak dalam dinamika mana duluan nih, bangun kawasannya dulu atau infrastrukturnya dulu, ya kan? Kalau bisa paralel. Kalau bisa paralel, kenapa enggak? But we need to start definitely, ya kan? Nah, artinya itu tadi. Jadi kita punya proyek-proyek dalam daftar PSN yang memang objektifnya adalah untuk mendukung percepatan digital transformation. Dan kita juga ada satu lagi nih proyek, namanya proyek satelit multifungsi, Satria, yang nanti 17 Juni itu akan di-launching di SpaceX. Jadi kita juga ikut tren nih ya, SpaceX, Elon Musk dan lain-lain. Nah, itu kita akan launching nanti 17 Juni. Dan mungkin nanti videonya mungkin akan diputarkan juga mungkin di bulan Juli, kita nggak tahu. Nanti kita bisa saksikan bersama. Few days counting ya. Few days counting, iya kan. Nah, gitu. Nah, itu untuk first part of the question ya kan. Second part tadi kan Adit mention bagaimana sebenarnya digital transformation ini justru mendukung proyek infrastruktur ya kan. Nah, so we've seen so many technologies around construction ya kan. Kita mengenal yang dinamakan ini apa namanya building information modeling atau BIM, yang itu sudah digunakan secara masif nih oleh kontraktor-kontraktor kita, utamanya kontraktor karya ya. Dan kita juga melihat sistem ini digunakan untuk membangun IKN. Gitu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya, karena kita bisa bayangkan nih di proyek konstruksi itu orang yang terlibat banyak, gitu. Pekerjanya aja mungkin ratusan, manajernya ada puluhan, belum project ownernya, ya kan? Bisa dibayangkan bagaimana caranya berkoordinasi, mengambil keputusan tanpa ada delay, ya kan? Memutus rantai koordinasi itu bisa salah satunya dengan teknologi, ya kan? Gitu. Jadi ada yang dinamakan tadi ya, misalkan building information modeling, itu bisa mengurangi juga, mempercepat proses konstruksi, memangkas waktu koordinasi, dan juga harapannya bisa mengurangi cost untuk koordinasi itu. Jadi itu ya, jadi pertanyaan itu ya, Dit. Jadi sebenarnya antara infrastruktur dan transformasi digital ini saling satu dengan yang saling mendukung ya? Iya, komplementer sekali. Komplementer. Oke, baik Mas. Dan tentu kalau mungkin mengeko apa yang tadi Mas Bimo sampaikan terkait palaparing terintegrasi, ini kan berarti masih on progress ya? Targetnya kapan terintegrasi se-Indonesia? Jadi sedikit teknis ya. Jadi palaparing terintegrasi ini merupakan proyek yang di-deliver menggunakan skema public-private partnership. Saya juga nanti akan mention ya, maksudnya palaparing yang pertama juga di-deliver menggunakan public-private partnership. Artinya ada swasta di sana yang terlibat, ya kan, tidak dibangun menggunakan APBN tapi menggunakan skema PPP. Nah, ini ditargetkan financial close-nya di 2024. Financial close itu artinya di sana sudah mulai ada lender sudah oke, ya kan, kita bisa mulai start groundbreaking by the way gitu ya. Jadi itu di 2024 financial close. Karena untuk membangunnya sendiri kan butuh waktu ya, takes time, maybe 2 or 3 years lah. Oke, jadi financial close tadi 2024, mungkin 2-3 tahun itu proses konstruksinya ya. Mungkin setelah itu bisa kita nikmati bersama lebih tinggi lagi akses internet hopefully di seluruh Indonesia. Oke, karena memang sebetulnya kalau kita lihat di data, setelah ini akan ke Biondi untuk pertanyaan selanjutnya. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki persentase telepon seluler masyarakatnya
sudah memiliki telepon seluler ini cukup tinggi, sekitar 90,54% dari statistik telekomunikasi BPS. Namun memang tadi kan permasalahannya punya telepon seluler belum tentu akses internetnya ada, ataupun kalau ada tadi seperti yang Biondi sampaikan belum tentu lancar 100% gitu kan, sehingga palaparing yang masih terus berjalan ini akan mengembangkan akses internet lebih tinggi. Nah, kalau menurut Biondi sendiri bagaimana sebenarnya memastikan agar transformasi digital ini terlayani, memberi dampak positif terutama sampai ke desa-desa atau daerah pedalaman terluar yang mungkin sampai sekarang masih on progress. Itu challenge yang sangat nyata dan saya juga merasakan gitu ya, karena sebelum di tempat saya yang sekarang juga pernah bekerja di Pemprov, dan di situ juga kita banyak bertemu langsung dengan masyarakat dan melihat bagaimana transformasi digital itu benar-benar menjadi tipping point untuk aktivitas ekonomi, termasuk dari sisi infrastruktur. Di salah satu desa yang kami kunjungi waktu itu, dan proses dimana kita mengunjungi itu adalah proses dimana kita akan juga membangun fasilitas namanya Visa Very Small Merchant Terminal untuk membantu mereka dapat konektivitas for the first time gitu ya, untuk pertama kali dalam hidup mereka. Dan dari cerita mereka, saya juga waktu berkunjung di sana cukup tersentuh gitu ya, karena pas tahu bahwa ternyata sebelum kita datang ke sana dan memberikan intervensi si Visa itu butuh buat mereka itu menabung dulu misalnya. Jadi ceritanya si masyarakat yang ada di sana itu punya lahan kopi, dan biasanya untuk memasarkan itu mereka harus transport dulu ke desa lain untuk bisa memasarkan. Terus kalau misalnya mereka mau pakai atau mau download konten, biasanya mereka download dulu dan mereka pulang terus lihat kontennya secara offline di desa tadi karena belum punya koneksi gitu kan. Nah sayangnya itu mereka nggak bisa lakukan setiap hari karena butuh modal yang cukup untuk transportasi karena jaraknya juga lumayan jauh. Jadi untuk beberapa lokasi yang namanya akses koneksi internet itu bukan cuma masalah supaya orang bisa muncul di Instagram atau bisa WhatsApp-WhatsAppan gitu ya orang lain. Ya, tapi itu bisa menentukan apakah penghasilan dan aktivitas ekonomi mereka itu benar-benar bisa berlanjut atau enggak. Kalau misalnya mereka bisa punya koneksi langsung di desa tersebut, kan pasti jauh lebih lancar gitu kan. Dalam artian kalau misalnya ada yang perlu kayak ada order dari customer, mereka bisa langsung layani di hari yang sama, kemudian untuk pengirimannya bisa jauh lebih cepat juga, tidak perlu menunggu atau menabung dulu sebelum mereka bisa upload konten baru misalnya. Jadi bisa dibilang life changing sih nomor satu. Tapi yang saya maksud juga sangat penting dari sisi infrastruktur sebenarnya bukan cuma dari sisi koneksinya, tapi juga dari sisi logistik yang memang di beberapa desa itu masih banyak yang mungkin perlu dibangun juga gitu ya sampai ke last mile, terutama untuk logistik transportasi misalnya e-commerce. Jadi kalau misalnya ke desa mereka udah punya koneksi internet, terus udah teredukasi juga untuk jadi merchant, tapi kalau belum ada logistik yang cukup baik dari sisi akses jalan maupun pergudangan gitu ya, itu juga pasti akan jadi bottleneck tersendiri untuk mereka bisa aktif menjadi partisipan dalam ekonomi digital. Itu dua gitu ya. Mungkin yang terakhir adalah dari sisi literasi, karena bisa dibilang pada saat sudah punya akses internet ini kan seperti Pandora box gitu ya, bisa dipakai untuk apa aja, baik itu konten positif maupun untuk hal-hal yang mungkin sebaliknya gitu ya, misinformation, disinformation, malinformation. Kalau tidak ada edukasi yang cukup yang dibarengi dengan adanya koneksi internet gitu ya, mungkin bisa jadi malah membawa hal sebaliknya gitu ya. Jadi saya rasa yang dilakukan oleh KPPIP ini sesuatu yang sangat bermanfaat dan berguna untuk banyak orang, dan mungkin perlu kolaborasi lintas stakeholder juga untuk membarengi gimana caranya setelah infrastruktur sudah ada, juga banyak sekali effort yang perlu dilakukan on top of this untuk memastikan bahwa infrastruktur ini perlu dan bisa dioptimalkan secara baik oleh masyarakat. Oke, baik. Jadi tadi 3 yang disampaikan Biondi, mungkin salah satu yang mau aku tindak lanjutin, salah satunya mungkin terkait literasi. Mungkin nanti untuk infrastruktur kita akan tanya ke Mas Bimo update-nya seperti apa nih, karena penting infrastruktur jangan sampai terlambat saat digitalnya sudah lebih ready kayak gitu. Nah, kalau terkait literasi, kalau mungkin boleh aku sampaikan di sini, Biondi ini kan
pernah menjadi Head of Implementation and Program ya di Jabar Digital Service, dan tentu akan banyak berkaitan mungkin tadi desa-desa yang disampaikan Bion ini di Jawa Barat ya berarti. Ini nanti mungkin bisa di-share sedikit tentang bagaimana memastikan masyarakat itu terliterasi dengan baik dengan digital, mungkin pengalaman saat itu menjalankan program di sana. Ya, jadi memang saya rasa butuh yang namanya multi-stakeholder collaboration. Jadi pada saat kesana pun kita biasanya tidak datang sendiri, jadi bukan hanya jadi satu dari Pemprov-nya, tapi juga kerjasama dengan universitas, kerjasama dengan komunitas, kerjasama dengan private sector juga, termasuk pada saat kita launching desa digital di yang tadi saya ceritakan itu, kita juga datang dengan kayak salah satu startup lokal juga yang biasanya bikin konten-konten yang memang sudah dilokalisasi. Jadi anak-anak di sana pun juga bisa mengakses konten tersebut bukan cuma dari bahasa asing, tapi diproses yang udah versi lokalnya. Gitu. Bahasa Sunda berarti. Jadi ada 3 bahasa trilingual, Indonesia, bahasa ya. Jadi dengan begitu kan kita bisa memastikan akses internet yang mereka dapatkan itu bisa didirect ke hal-hal yang memang relevan dengan mereka, dan mereka bisa pakai juga ilmunya itu untuk sesuatu yang produktif. Oke. Tentu nanti kita bisa lebih detail nih bicara tentang itu, bagaimana literasi terutama nanti di sisi pemuda ya. Mungkin nanti kita bisa simpan di sesi akhir. Nah, kembali ke Mas Bimo. Tadi tantangannya adalah infrastruktur harus terus dikeluarkan karena digitalnya makin naik di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, PSN ini kan sekarang 156 ya, Mas Bimo, yang sudah selesai kayak gitu, sudah beroperasi secara penuh. Masih ada beberapa PSN lagi ke depan ini, 2024 sudah ada di depan mata kita bersama-sama tahun depan. Nah, strateginya seperti apa, Mas, untuk mempercepat PSN lain yang masih dalam proses? Oke. Mungkin sebelum ke sana, Adit ya, saya kalau boleh mau mengeko apa yang disampaikan. Ya, silakan. Jadi, you often forget sebetulnya hard infrastructure seperti toll roads, tadi jaringan fiber optics dan lain-lain. It's just a backbone infrastructure. It's a hard infrastructure. Dia nggak bisa berdiri sendiri untuk memberikan manfaat. Manfaat apa sih yang bisa didapat secara langsung ketika konstruksi infrastruktur terbangun? Selain pekerjaan gitu ya, terus juga ada realisasi investasi dan lain-lain. Tanpa adanya optimalisasi atau pemanfaatan yang baik. Tadi mungkin saya setuju sekali. Jadi ketika sebuah proyek itu sudah mau selesai, seharusnya memang ada upaya juga nih. Baik tidak hanya dari pemerintah, tapi mungkin dari masyarakat yang memang tinggal di daerah sana, ataupun juga ya khususnya pemuda ya, anak muda yang mungkin di sana lebih aktif, secara literasi juga lebih lebih baik gitu ya, untuk bisa kita memberikan pemanfaatan yang baik untuk infrastruktur itu. Nah, balik ke pertanyaan tadi ya, sebetulnya strateginya seperti apa? Jadi kalau kita bicara soal pencapaian, memang betul, sekarang kita punya, sejak 2016 itu kita punya 156 proyek yang sudah beroperasi secara penuh, ya kan. Tapi kita juga sering lewat nih, sebetulnya pencapaiannya bukan hanya itu, tapi kita juga punya pencapaian untuk proyek-proyek yang mana yang dulunya masih di penyiapan, masih perencanaan, kita bisa mulai konstruksi. Contoh, MRT Jakarta. Sekarang kita udah menikmati ya, gitu kan. MRT Jakarta kita sudah menikmati setiap hari. 2019 itu operasi, tapi perencanaan MRT ini saya sudah mendengar dari zaman saya masih kuliah. 2010 saya masih kuliah. 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Itu terus MRT Jakarta, gitu ya. Studi sudah dilakukan, review studinya sudah dilakukan, review untuk review studinya pun sudah dilakukan. 3 kali start, ya kan? 3 kali study nggak beres-beres, nggak ada yang mulai. So we need to ask ourselves, when do we need to implement, ya kan? Dan alhamdulillah kita mulai konstruksi 2017, 2016, kita 2019 sudah punya MRT. Karena diskusi yang ada 2010 itu selalu, oh kalau MRT di Jakarta nanti gimana kita bangunnya di bawah itu? Gimana kita punya teknologi untuk ngebor di bawah? Bagaimana itu tanah mahal di Jakarta, apalagi itu prime location, ya kan? Ya, it's all technical, ya kan? But we need to think how we going to start, ya kan? Jadi salah satu pencapaian KPPIP selain PSN yang selesai adalah berapa banyak sih PSN yang dulunya masih di level tulisan di meja kerja seseorang gitu ya. Gimana caranya sekarang udah jadi nih dikonstruksi, gitu kan. Nah, balik ke pertanyaan strategi untuk selesai percepatan ya kan.
Kalau kita berbicara soal percepatan konstruksi, sebetulnya sekarang kita sudah ada 75 proyek yang sudah dalam tahap konstruksi. Nah ini mungkin next 1 or 2 years, maybe 3 years ini udah bisa selesai lah konstruksi ya. Nah tapi memang tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ada sekitar 40 proyek yang saat ini masih ada di dalam tahap penyiapan, artinya masih dalam studi komisi, ya studi-studi lah, atau perencanaan, master plan dan lain-lain. Nah, ini merupakan arahan dari Presiden bahwa 2024 itu untuk yang konstruksi diupayakan selesai. Oke. Nah, yang 70-an itu tuh kalau bisa selesai nih. Iya. Nah, sekarang kita punya juga, mungkin Adit juga pernah lihat ya di sosial media, kita punya contoh ya namanya MRT East-West. Oke, fase 3. Fase 3 nih. Dari Cikarang sampai Balaraja, asik nih gitu kan buat Jawa Barat. Iya, jadi orang tidak hanya orang Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, tapi orang timurnya Jakarta, baratnya Jakarta juga bisa gitu kan. Gitu. Jadi itu bisa menikmati. Nah, itu memang salah satu PSN yang sekarang masih menyiapkan. Memang kita nggak muluk-muluk. 2024 harus selesai. Mana mungkin kita bisa bangun dua tahun, ya kan? Nah, jadi 2024 ini target untuk 40 proyek ini kita upayakan dia sudah clear untuk pembiayaannya. Artinya kita udah tahu nih siapa yang bakal biaya ini, gitu kan? Apakah APBN? Apakah kita minta tolong swasta, gitu kan? Harus seperti apa? Yang kedua, perizinan. Dulu ketika 2016 PSN pertama kali dibentuk, harapannya sebetulnya ini perizinan ini bisa dipangkas, gitu. Dipangkas bukan berarti kita bypass ya, enggak, gitu. Maksudnya dipangkas adalah yang tadinya perlu 10 kali rapat, hanya 1 kali aja cukup. Kita kumpulkan 10 orang itu nggak 1 rapat, beres. Dan ya ini kan? koordinasinya di bawah KPPI. Di bawah KPPI, betul. Nah itu yang diharapkan memang kita upayakan untuk perizinan. Nah, jadi perizinan itu kalau bisa semua sudah selesai, sesuai dengan standar yang ditentukan, tapi ya kita cepat-cepat, ya kan? Lalu yang ketiga terkait kepastian pengadaan lahan. Jadi memang 3 isu ini ya, terkait pembiayaan, perizinan, dan juga pengadaan tanah, inilah sebenarnya simptom-simptom yang dari dulu ada terus dalam pengembangan infrastruktur. Nah itulah yang kita upayakan sampai 2024 gitu ya, untuk proyek-proyek yang sekarang masih di tataran studi ya, gitu, di meja studinya orang mungkin ya. Tapi di mejanya Mas ini tidak ada mungkin ada studinya. Coba ini saya cek ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bimo atas penjelasannya. Jadi tentu capaian PSN ini nggak hanya sekedar dilihat 156 yang sudah beroperasi penuh, tapi naik status dari mulai yang awalnya masih penyiapan, konstruksi dan ongoing ke arah operasi, ini juga ada capaian ya, yang harus kita sosialisasikan bahwa capaian ini terus-menerus bertambah. Dan tentu percepatan akan terus dilakukan seperti yang tadi Mas Bimo sampaikan menuju 2024, tapi percepatan yang tidak sembrono ya, tapi percepatan yang penuh kehati-hatian. Dan juga looking into details ya, satu persatu dilihat lebih dalam. Baik, sahabat KPPIP, sahabat Ekon sekalian yang masih menonton live kita kali ini, mungkin bisa saya informasikan bahwa saat agenda social space Sewindo PSN kemarin itu sempat dipaparkan mengenai kajian dampak proyek strategis nasional di 3 provinsi yang menjadi sampel, yakni adalah Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan juga Provinsi Jawa Barat. Nah di sini kita sudah kehadiran langsung warga asli dari Sulawesi Tengah. Warga asli dari Sulawesi Tengah yakni Biondi selaku founder dari Palu Produktif juga. Nah ini kita mungkin mau nanya-nanya sebagai orang asli Sulawesi Tengah tentang perkembangan PSN yang ada di Sulawesi Tengah. Kan ada cukup banyak ya kawasan industri, Palu dan lain-lain sebagainya. Kira-kira Biondi melihat dampaknya seperti apa sejauh ini? Ya ini mungkin kalau dari kacamata saya sebagai warga Palu yang sudah merantau sekian lama di Jakarta, tapi saya rasa memang sangat penting buat kita bisa menangkap potensi-potensi daerah. Dan untungnya Sulawesi Tengah yang pada saat saya kecil sebenarnya nggak pernah didengar sama sekali. Dan ternyata di sana itu ada tambang, gitu ya, ada yang saat ini juga bahan dan banyak proses hilirisasi juga yang sedang terjadi dari PSN. Dan dari report yang saya lihat juga maupun Pera gitu ya, ternyata daya ungkit PSN di daerah-daerah yang mungkin masih
secara tingkat ekonomi masih banyak room for improvement gitu ya. Justru lebih tinggi peningkatannya di daerah-daerah seperti ini. Jadi semakin tertinggal sebuah daerah, sebenarnya value add dari sebuah kehadiran infrastruktur itu justru jadi semakin masif gitu ya. Karena kalau melihat perbandingan 3 daerah tadi, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, sama Sumatera Utara gitu ya, dari sisi value add maupun penyerapan tenaga dan output, Sulawesi Tengah itu tertinggi ternyata dari 3 daerah yang dibandingkan. Dan ini adalah bukti nyata bahwa kita memang perlu berfokus ke daerah-daerah yang masih tertinggal, karena justru daya ungkit dari infrastruktur itu sangat besar di daerah-daerah ini. Nah, mau menarik benang merah juga dari sisi aktivitas ini dengan transformasi digital gitu ya, karena sebenarnya nikel ini menjadi salah satu bahan baku utama yang digunakan untuk begitu banyak transisi, baik dari sisi misalnya lithium battery untuk handphone atau smartphone gitu ya, maupun untuk misalnya electric vehicles. Dan karena Indonesia sendiri menjadi eksportir salah satu yang tertinggi di dunia gitu ya untuk nikel ini, saya rasa ini akan memposisikan Indonesia sebagai player ekonomi yang sangat signifikan di mata dunia juga. Dan saya berharap sebenarnya dari proses pembangunan yang sedang terjadi, ada 2 hal sih harapan saya sebagai warga lokal gitu ya. Satu, mungkin lebih banyak membangun juga atau memberdayakan kapasitas dari warga lokal itu sendiri, baik itu yang tinggal memang misalnya di Morowali atau mungkin di wilayah sekitarnya. Jadi benar-benar masyarakat lokal juga memiliki sense of ownership yang tinggi terhadap sumber daya yang ada di daerah. Karena hanya dengan seperti itu, stabilitas daerah yang ada di wilayah tersebut itu bisa lebih berkelanjutan juga. Itu pertama. Terus yang kedua, mungkin secara pelan-pelan gitu ya, mungkin bisa dilakukan transfer of technology juga. Karena mungkin saat ini mungkin banyak yang masih diorkestrasi dari level nasional maupun juga mendatangkan expertise dari pihak luar Indonesia gitu kan. Dan tentunya ini pasti sudah dipikirkan juga gimana caranya teknologi ini bisa pelan-pelan ditransfer sepenuhnya dan bisa dioperasikan juga oleh masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal juga bisa merasakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya yang ada di daerah mereka. Tapi kalau dari sisi daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya itu memang sangat besar manfaatnya untuk Sulawesi Tengah. Dan tapi mungkin ini again perlu dikomplement juga, perlu diperlengkapi dengan soft infrastructure gitu ya. Jadi selain hard infrastructure yang memang udah ada, perlu melihat juga gimana sih kapasitas lokal pemuda di daerah sana atau sumber daya manusia yang ada di sana. Karena pada saat kita mau transfer teknologi, belum tentu masyarakat lokal juga udah siap menerima dan siap mengoperasikan gitu ya. Jadi kapasitas ini juga perlu dikembangkan, dan itu yang sebenarnya kita lakukan juga secara langsung maupun tidak langsung melalui inisiatif yang kami buat di Palu Produktif. Jadi kita kasih yang namanya transferable skill set yang hopefully bisa relevan untuk semua jenis vertikal pekerjaan gitu ya. Walaupun kita tidak secara teknis mengajarkan gimana sih mengoperasikan kayak mesin-mesin. Iya, benar. At least kita mengajarkan saya bagaimana punya jiwa kepemimpinan, terus mengelola data dan menerjemahkan data menjadi insights misalnya, atau critical thinking atau high order skills gitu ya, yang walaupun saya baik di wilayah tersebut maupun di wilayah lain yang saat ini sayangnya tidak diajarkan di institusi pendidikan secara formal gitu ya, sangat diperlukan untuk bisa meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia. Dan saya rasa kunci dari pembangunan sebuah daerah, apalagi daerah yang sangat rawan bencana gitu ya, seperti Sulawesi Tengah, justru di manusianya. Kalau manusianya semakin sadar, punya kecakapan yang mumpuni, itu juga bisa memastikan keberlanjutan dari manfaat dari infrastruktur itu sendiri. Oke, baik. Kalau kita melihat lagi tadi apa yang disampaikan Diony, berarti memang tentu tidak hanya hard infrastructure, tapi soft infrastructure juga perlu dibangun, dan tentu dengan inisiasi dibangunnya Palu Produktif sebagai salah satu organisasi pemuda di Palu ini juga bisa menjadi bentuk untuk mentransfer skill-skill yang sangat penting, dipersiapkan
para generasi-generasi di wilayah yang sudah jelas mendapatkan dampak positif dari PSN. Jadi lebih adapt dengan adanya PSN, apa skill yang perlu dikuasai lebih lanjut. Nah, mungkin kita akan geser ke Mas Bimo. Ini masih terkait dengan PSN dan ekonominya, Mas. Tentu Palu ini salah satu dan Sulawesi Tengah in general salah satu tempat yang tadi dampak PSN-nya besar. Dan memang kan kita punya visi untuk tidak lagi Jawa sentris ya, tapi Indonesia sentris. Sebetulnya arah pengembangan PSN itu memang ke depan lebih banyak di luar Jawa atau seperti apa, Mas? Gambarannya sekarang. Baik, terima kasih Adit. Mungkin balik saya sebelum ke sana, saya juga ingin menambahkan ya, karena boleh, sangat komplementari sekali nih. Maksud saya gini, salah satu challenge pembangunan infrastruktur ya saat ini, saya mungkin boleh mengutip salah satu report ADB yang keluar, World Bank yang keluarkan waktu itu tahun 2005. Itu ada istilah atau frasa yang dikoinkan mereka itu aging infrastructure. So not only aging population, tapi kita aging infrastructure, ya kan? Jadi aging infrastructure ini disampaikan kenapa nih? Kenapa bisa terjadi aging infrastructure? Karena kita kurang bisa memelihara atau mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun, gitu. Kenapa sekarang mungkin kita akan ada arah ke sana? Karena di masa-masa sejak 2016 ini infrastruktur banyak, tadi kan disampaikan 156 gitu ya. 156 proyek sudah selesai, and then what? Gitu. Apakah kita just let them sit there, ya kan? Infrastruktur itu hanya diam di sana atau seperti apa? Nah, itu satu. Yang kedua, tadi senang sekali, saya gembira sekali lihat ada sebuah inisiatif yang namanya Palu Produktif tadi, yang objektifnya untuk meningkatkan skill set, ya kan? Walaupun memang belum ke arah yang sifatnya tadi mengoperasikan smelter, but I think that's definitely a start. Maybe juga mungkin bisa arahnya ke arah sana. Karena apa? Karena di proyek-proyek PSN ini yang sekali high profile project itu kita banyak sekali mengimpor teknologi-teknologi asing, in which itu bagus. Kenapa? Karena kita akhirnya bisa belajar secara langsung, gitu ya. Kita berbeda dengan belajar teknologi di kampus, ya kan, dengan belajar teknologi karena barangnya ada di situ, ya kan. Langsung di lapangan kita bisa lihat, gitu kan. Tidak hanya teori. Nah, maksud saya secara personal ya, secara pribadi saya bisa sampaikan sebetulnya ini adalah salah satu channel untuk mengatasi aging infrastructure tadi, gitu. Smelter sudah ada di sana dan model-model seperti smelter dan teknologi lain kan modelnya sebenarnya konsesi ya. At some point developernya akan pindah, and then what? Gitu. Apakah kita akan panggil orang itu lagi ke sini atau sebenarnya kita bisa mengoperasikan teknologi transfer tadi, ya kan? Jadi ada potensi di sana untuk pendidikan vokasi ataupun skill set atau skill development itu diarahkan memang untuk ya tadi mengoptimalkan untuk teknologi transfer tadi, gitu ya. Itu yang saya garis bawahi, dan karena itu penting banget tuh di daerah itu, betul. Jadi sense of ownership, sense of belonging, bahwa infrastruktur itu bukan infrastruktur ini infrastruktur pusat, ya. Ini proyek pusat nih. Tapi padahal proyeknya sebenarnya iya betul. Gitu ya. Karena in realitanya proyeknya ada di daerah, gitu, ya kan? Bukan ada di pusat. Pusat tuh di mana sih sebetulnya? Ya. Pusat tuh kemana? Iya kan? Jakarta bukan, gitu kan? Ini proyek-proyek daerah juga sebetulnya, gitu. Nah itu perlu ada. Nah tadi mungkin balik lagi ya, Adit, ke pertanyaan apa tadi namanya yang bagaimana PSN ini arahnya ya. Jadi kalau kita lihat PSN sendiri ya dari sisi persebarannya itu dari barat ke timur ada semua. In fact, di tahun 2023 ini kita mentargetkan ya ada satu proyek yang skalanya cukup besar, hampir 100 triliun ya, itu ada di Papua. Apa tuh? LNG Train. LNG Train 3. Nah ini mungkin kita akan lihat, mungkin bulan depan bisa nih kita lihat bentuk gas in-nya ya, atau mulai beroperasinya itu mungkin bisa bulan depan. Kita mungkin bisa lihat. Sorry Mas Bimo, mungkin saya mau potong sedikit. Mungkin sahabat KPPIP, sahabat Ekon yang belum familiar, LNG Train itu kepanjangan dari apa dan ini dari mana? Oke. Jadi LNG Train ini adalah proyek migas. LNG kan itu singkatan dari Liquefied Natural Gas, ya kan. Train 3 itu ada di Papua Barat, ya kan. Itu di timur Indonesia. Itu proyeknya skala besar, gitu. Dan itu diharapkan memang salah satu yang juga punya dampak signifikan di kawan-kawan kita di Indonesia Timur, gitu.
Nah, jadi dari sisi persebarannya itu timur ke barat ada semua. Secara sektor iya. Memang Jawa masih ada mendominasi, Jawa, Bali dan sekitarnya masih mendominasi karena kita tidak bisa pungkiri juga karena kan PSN ini tidak hanya proyek APBN, tapi proyek-proyek yang juga dibiayai oleh swasta. Dari sisi risk appetite, ya kan, swasta mungkin lebih melihat yang sudah mature nih, gitu kan. Jawa masih mature. Nah ini kita coba upayakan juga ada di luar walaupun ya gitu. Jadi definitely di luar Jawa itu kita kembangkan gitu ya, walaupun juga tetap Jawa ada juga proyek-proyek di sana. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Bimo. Jadi tentu kalau kita mengambil benang merah tadi apa yang disampaikan, memang PSN ini juga terus didorong di luar Jawa. Cuma memang yang menjadi tantangan adalah bagaimana juga pemuda-pemuda atau warga lokal yang ada di sana juga siap menyambut datangnya berbagai proyek-proyek PSN, investasi baru yang besar. Dan itu harapannya tadi yang Mas Bimo sampaikan dan Yoni juga sampaikan bahwa youth organization yang locally based gitu ya, yang bisa memberikan skill-skill positif untuk menangkap peluang-peluang hadirnya PSN di daerah ini semakin banyak, semakin tercipta lebih tinggi, sehingga tidak hanya infrastruktur hard infrastruktur yang masuk, tapi soft infrastruktur juga paralel membarengi di situ. Tadi yang menarik ini ada namanya aging infrastruktur ya, berarti ya, dan itu bisa di maintain dengan tentunya pemuda mengambil peran aktif di dalam. Baik, sahabat KPPIP, sahabat Econ sekalian, tentu kita tadi ngobrol-ngobrol sudah cukup banyak gitu ya, mendiskusikan tentang transformasi digital, hubungannya dengan infrastruktur, dan juga bagaimana pemuda bisa ikut partisipasi di dalamnya. Ini ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, baik dari kolom Instagram, question box, dan juga dari YouTube ya. Mungkin boleh aku bacakan dulu ya, selama beberapa menit ke depan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Langsung saja, ini pertama adalah pertanyaan dari MF Novriansyah terkait dengan transformasi digital. Mungkin ini pertama kita sampaikan kepada Biondi. Pertama, bagaimana strategi taktis dan aksi pemuda individu dan grup untuk meningkatkan inklusivitas dari transformasi digital di daerah. Jadi mungkin strategi yang lebih taktis dan aksi yang lebih real ya. Pemuda harus seperti apa untuk meningkatkan transformasi digital di daerah yang lebih inklusif. Mungkin dari Biondi dulu boleh. Ya. Kalau bicara inklusivitas ini mungkin cukup kompleks gitu ya, karena inklusivitas bukan cuma dari sisi aksesnya, tapi pada saat memiliki akses, apakah semua lapisan masyarakat bisa dan mudah mengakses gitu ya. Dan ini bukan cuma masalah interface-nya dari sisi aplikasi atau platformnya, tapi juga dari proses bisnisnya. Apakah proses bisnisnya sudah memudahkan kehidupan masyarakat, karena kenyataan yang kita sering temui di lapangan kadang masih parsial gitu ya. Jadi sebagian masih online, tapi mungkin sebagian lagi masih perlu ada tatap muka misalnya. Dan untuk kita yang di kota, mungkin itu either kita biasanya 100% sudah online, atau kadang pun kalau misalnya kita harus tatap muka tidak begitu sulit karena secara akses transportasi mungkin udah jauh lebih mudah gitu ya. Tapi bayangkan kalau misalnya dia di desa, terus butuh berjam-jam untuk pergi ke sebuah layanan, dan dia harus meninggalkan pekerjaannya yang mungkin dibayar juga per hari gitu ya. Jadi kalau misalnya dia harus mengakses layanan dan itu tidak online, ataupun online tapi separuh, dia bisa saja kehilangan mata pencaharian dia untuk hari tersebut gitu ya. Dan buat yang kita bayangkan mungkin dari sisi kacamata orang kota gitu ya, mungkin itu tidak masalah kalau kehilangan penghasilan sehari gitu. Tapi buat orang-orang desa yang mungkin ada di ambang batas gitu ya, kemiskinan, mungkin tidak miskin tapi ada di ambang batas, kehilangan satu hari aja gitu ya untuk pemasukan, itu bisa membuat mereka kembali ke dalam situasi yang tidak nyaman. Jadi transformasi digital dan membuat proses bisnis menjadi lebih mudah untuk masyarakat, untuk semua layanan gitu ya, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, itu benar-benar bisa membantu kehidupan masyarakat juga. Nah, jadi pada saat kita bicara tentang inklusivitas, menurut saya prinsip utamanya adalah berawal dulu dari empati gitu ya. Jadi pada saat membuat sebuah layanan atau mendesain sebuah platform, selalu menggunakan kacamata orang-orang yang mungkin personanya berbeda dengan
bias personal kita, karena kebiasaan yang masih terjadi baik itu dari pemerintah maupun startup gitu yang membuat sebuah intervensi atau sebuah layanan digital biasanya hanya menggunakan kacamata atau persona masyarakat urban, sedangkan nanti layanannya itu bisa saja diakses oleh semua orang gitu. Jadi mungkin salah satu prinsip utama kalau ditanya taktis gitu ya, kira-kira gimana sih cara memulai perubahan itu adalah justru sesederhana menerapkan prinsip-prinsip pembuatan layanan yang memang efisien, kemudian human centric, data driven, dan semuanya ini dibungkus dengan mindset yang empatis gitu ya, baik itu untuk masyarakat yang di desa maupun untuk yang punya halangan-halangan tertentu, misalnya teman-teman kita mungkin dari komunitas yang difabel gitu ya, yang pada saat mengakses sebuah layanan tertentu dan itu digital ternyata agak kesulitan untuk mengakses secara langsung, perlu ada orang lain mungkin. Padahal kalau misalnya dengan teknologi yang sekarang gitu ya, hampir semua teks itu sebenarnya bisa di audio enable, tapi kadang tidak semua aplikasi memfasilitasi itu pada saat proses codingnya gitu kan, karena memang tidak terpikirkan sampai ke sana. Nah itu yang mungkin di masa-masa sekarang ini kita perlu lebih gencar lagi menyuarakan bahwa semua teknologi digital ini harus dibuat dengan lebih inklusif dan lebih empatis gitu ya, dengan melihat kacamata semua jenis kelompok masyarakat, terutama untuk masyarakat yang rentan. Oke, baik. Well said, Biondi yang tadi disampaikan. Jadi tentu merasakan dulu ya. Jadi tidak hanya memposisikan diri sebagai kita masyarakat yang hidup sehari-hari, tapi masyarakat-masyarakat yang punya banyak sekali kondisi. Kita harus trying to be on their shoes, seperti apa sebetulnya masyarakat marginal, kaum disabilitas. Jadi kita bisa membangun kebijakan yang lebih berbasis empati, gitu ya, kedepannya untuk inklusivitas transformasi digital. Baik, mungkin kita lanjut karena pertanyaannya banyak, jadi mungkin nanti satu-satu gitu ya menjawab pertanyaan. Pertanyaan kedua untuk Mas Bimo dari ibunya Kashka. Wah, ibunya Kashka ini sangat concern tentang kondisi masyarakat, Mas Bimo. Jadi izin bertanya, digitalisasi tentu memiliki aspek negatif dan juga positif. Untuk lokasi, misalnya masyarakat belum siap menerima digitalisasi, apakah ada upaya dalam pembangunan PSN khusus untuk pembangunan manusia? Apakah mungkin ke depan atau seperti apa, Mas Bimo? Baik, ini pertanyaannya juga cukup kompleks ya, sebetulnya ya. Jadi apakah bagaimana tadi kan upayanya apa ya kan supaya masyarakat itu lebih bisa menerima ya, siap menerima itu tadi ya. Jadi begini, di dalam proyek strategis nasional itu ada 210 proyek dan ada 12 program ya kan. Dari sisi sektor, kita punya satu proyek PSN ya, pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia, itu sektor pendidikan yang memang khusus untuk pendidikan. Lalu kita juga punya program pemerataan ekonomi, ya kan. Program ekonomi ini juga termasuk upaya vokasi, ya kan, untuk meningkatkan vokasi. Nah ini juga merupakan salah satu, walaupun memang belum menjadi yang utama nih, karena kan proyek PSN itu kan semua proyek-proyek hard infra nih. Nah makanya memang tadi saya sampaikan di awal, tantangan kedepannya itu how to optimize, how to further optimize the project infrastructure di daerah-daerah, termasuk salah satunya tadi bagaimana caranya, apakah ada upaya ya. Jadi upayanya ya memang kita akan jadi salah satu tantangan ya, tapi kita sekarang juga sedang mengupayakan nih dengan tadinya program vokasi begitu ya, dengan pembangunan misalnya BLK gitu ya, atau vokasi-vokasi yang memang specialized di industri-industri yang memang di lokasi itu ada PSN gitu. Contohnya salah satunya di kawasan industri Batang, KIT Batang, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Itu di sana dari laporan teman-teman di sana memang sudah disiapkan dari sisi tenaga kerja ya kan, untuk mereka bisa siap ketika nanti ada talent yang masuk industri tertentu, itu vokasinya sudah siap, tenaga kerja sudah siap untuk juga mendorong atau membantu adanya infrastruktur untuk investor di KIT Batang itu. Mungkin itu baik. Itu bisa saya sampaikan. Jadi proyek PSN pembangunan manusia ini ada juga ya? Ada sebetulnya. Tidak hanya infrastruktur, universitas ada. Terus program-program vokasi ada juga, terutama di kawasan industri. Mungkin itu tadi untuk ibunya Kashka ya, untuk pertanyaan yang sangat menarik, karena tentu seorang ibu nih punya concern harapan untuk anak-anaknya nanti. Betul. Jadi pembangunan manusia ini juga penting selain hal infrastruktur yang kita bangun. Masuk ke pertanyaan ketiga, mungkin ini kita arahkan untuk ke Biondi dari HM
Ega Dana. Ini terkait dengan as the infrastructure expand, the risk of cyber threat and data breach also happen. How government should handle this? Mungkin Biondi punya insight. It's a 1 billion question. Karena kalau misalnya ngomongin bagaimana pemerintah menghandle, ini memang sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar. Saya rasa memang dari sisi regulasi itu memang perlu banyak yang dibenahi, dan dari sisi reinforcement dari regulasi tersebut dan menurunkan, kemarin kan saya udah ada UU PDP gitu ya, kita juga menunggu lumayan ya undang-undang perlindungan data pribadi yang kita juga menunggu bertahun-tahun gitu ya sampai ada peraturan tersebut. Tapi dari peraturan itu pun juga masih perlu diturunkan lagi ke dalam regulasi yang lebih aplikatif di level daerah. Nah itu udah satu pekerjaan rumah sendiri karena Indonesia sebegitu besarnya, dan dari sisi pemerintah daerah juga banyak variasinya gitu ya, tergantung dari konteks lokalnya juga. Nah terus itu dari sisi regulasi, tapi dari sisi teknis, dari sisi kapasitas orang yang menghandle misalnya tentang cyber security gitu ya di pemerintah, itu juga masih banyak ruang di mana kita perlu meningkatkan kapasitas tersebut, termasuk dari sisi masyarakatnya gitu ya, karena dari kita sendiri pun misalnya sehari-hari apakah kita sudah cukup aware bahwa tidak bisa sembarangan misalnya men-share nomor WhatsApp orang tanpa minta izin dulu ke orangnya gitu kan. Kalau dari Jadi sebenarnya prinsip dari personal data adalah authority itu harus ada di orang itu sendiri. Jadi bukan di pemerintah, bukan juga di sektor swasta, bukan juga dari orang yang mengumpulkan datanya gitu. Jadi tapi prinsip ini kebanyakan juga belum dipahami gitu ya oleh individu dan masyarakat luas. Jadi kalau mau mengubah proses ini sebenarnya memang ada kultur yang perlu bertransisi juga, yang saya rasa dengan kita semuanya jadi serba digital, otomatis personal data kita adalah satu bagian integral dari transformasi ini. Jadi mungkin ada banyak hal sih yang bisa dilakukan gitu kan. Nah tapi yang saya bisa ceritakan juga sebenarnya saat ini sedang ada proses di mana pemerintah ingin menyatukan semua layanan publik ke dalam satu proses yang integral melalui digital identity. Mungkin salah satu benchmark yang paling sering di-cite itu bisa lihat di Singapura. Singapura itu punya yang namanya SingPass. Jadi untuk semua layanan publik yang butuh personal data, biasanya konsennya itu kita bisa approve atau authorize di aplikasi tersebut. Kalau ada pihak ketiga, misalnya perbankan atau apapun itu, karena selama ini kan biasanya dibagikan tanpa konsen juga gitu kan. Bukan cuma tadi soal nomor WhatsApp, tapi juga kadang dilakukan secara massal oleh pihak swasta atau yang lain tertentu ya, pihak bisa sebut namanya. Nah itu jadi lewat aplikasi tersebut gitu ya, dan mungkin bukan cuma aplikasi kan, itu cuma interface-nya, tapi lewat sistem yang ada di dalamnya. Pada saat misalnya ada pihak ketiga yang ingin mencoba mengakses atau meminta akses terhadap personal data kita akan dapat notifnya dan kita berhak menerima atau menolak pembagian personal data tersebut. Nah itu sedang dikerjakan di Kementerian Dalam Negeri, dan tentunya ini sebuah effort yang mungkin multi-year juga, tidak instan, tapi mungkin yang bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah tadi menurunkan atau menerjemahkan undang-undang yang mungkin sifatnya masih cukup general ke dalam operasionalisasi yang lebih kontekstual di level daerah, meningkatkan kapasitas secara in-house di dalam pemerintah, karena tidak semua walaupun semua dinas kadang kecenderungannya misalnya bikin aplikasi, tapi tidak semua dinas punya kapasitas untuk menjaga keamanan data dari aplikasi yang sudah dibuat. Walaupun misalnya udah ada BSSN dan lain sebagainya, itu biasanya masih perlu peningkatan yang cukup signifikan gitu ya untuk bisa dan ini juga sebenarnya tidak bisa disalahkan hanya satu pihak, karena yang namanya teknologi untuk menyerang gitu ya, hacker itu setiap hari makin canggih gitu ya cara mereka untuk bisa mendapatkan data pribadi kita, sehingga ini juga PR untuk baik swasta maupun publik untuk terus meningkatkan keamanan aplikasinya. Dan terakhir ya dari sisi masyarakatnya juga harus punya kesadaran untuk menghormati personal data secara lebih baik.
Oke, baik. Jadi tidak hanya dari sisi pemerintah membuat aturan, mengimplementasikannya, tapi juga masing-masing pribadi dari kita juga harus aware ya tentang pentingnya perlindungan data pribadi ini. Dan sebetulnya tadi kita sangat menunggu ini aturan-aturan turunan dari Undang-Undang PDP, dan mungkin nanti kita bisa lihat bersama detailnya seperti apa untuk terkait perlindungan data untuk menghindari adanya cyber threat dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya masih ada banyak pertanyaan ini, tapi mungkin saya coba lihat ada pertanyaan yang tadi beberapa sudah dijawab. Mungkin ini 2 pertanyaan sekaligus ke Mas Bimo, tapi ini saling nyambung pertanyaannya. Oh gitu ya. Jadi bercabang tapi saling nyambung kok ini. Pertanyaan ini tentang kalau kita membangun infrastruktur pasti ada data driven policy dalam pembangunannya. Ini pertanyaan ada 2, satu dari Azizah Zahrotul, kira-kira ke depan apakah memungkinkan adanya platform yang mana masyarakat bisa menyampaikan apa sih kebutuhan infrastrukturnya, mungkin apakah langsung ke KPPIP begitu ya. Dan yang kedua dari Ramadan Ambong, bagaimana menyikapi literasi digital terkait database infrastructure terhadap pengembangan wilayah. Jadi bagaimana kita membuild database infrastructure, dan kalau memang masyarakat mau participate, mengusulkan misalnya kayak kemarin misalnya Lampung ya, provinsi yang jalannya sempat viral kemarin, oh ini ada jalan rusak begini, kira-kira kedepannya seperti apa? Oke, baik. Mungkin pertanyaan pertama dulu ya. Iya. Jadi tadi apakah ke depan akan ada semacam roadmap ya sebenarnya sana? Memang sudah ada diskusi-diskusi memang untuk adanya pengembangan dashboard. Nah, cuman memang belum kita diskusikan kembali dashboard ini untuk siapa gitu, untuk percepatan, apakah untuk juga tadi menyampaikan ya. Kalau kita bicara contoh, sebetulnya saya ingat ada satu aplikasi yang namanya Clue, mungkin Biondi lebih aware ya, ada Clue ya. Clue itu ya sebuah portal aplikasi ya, yang dimana kita sebagai masyarakat bisa ikut juga memonitor, memberikan masukan pada pemerintah. Saya pribadi ya, ini pribadi tinggal di timurnya Jakarta, ya kan? Bekasi maksudnya ya. Bekasinya agak ragu-ragu ya. Jawa Barat, Bekasi. Jawa Barat ya. Di sana sebetulnya saya sudah pernah mengakses tuh salah satu website dinas. Dan ada memang portal untuk kita menyampaikan misalnya jalan keluhan gitu ya. Kita bisa upload foto, kita bisa sampaikan. Tapi memang yang belum saya rasakan secara langsung adalah memang feedbacknya. Gitu. Tapi memang nggak lama setelah ada foto-foto itu memang dibenerin setelahnya gitu. Tapi memang tidak ada feedback ya, maksudnya dari harus di notifikasi segala macam ya, jalannya sudah benar. Betul. Nah, artinya apa? Artinya PSN pun sebetulnya dari sisi contoh itu it's possible. It's not an impossible task, cuman memang kita perlu diskusikan kembali untuk technicalities-nya. Gitu di dashboard ini. Jadi contoh-contohnya udah ada, kita bisa replicate lah. Itu mungkin yang pertanyaan pertama tadi ya. Kedua terkait database infrastructure sendiri di PSN. Nah, database infrastructure memang ke depan baiknya ya, ini kan satu tantangan ya, karena memang database infrastructure itu kita harus juga aware bahwasanya sebetulnya yang kita bilang database infrastructure itu harus kita bedakan mana yang bisa diakses oleh masyarakat, mana yang bisa diakses oleh pemerintah sebagai policy maker, dan juga mana yang bisa diakses oleh badan usaha sebagai misalkan mereka investor, ya kan? Karena memang kita tidak bisa, database itu atau informasi yang terintegrasi itu bukan silver bullets. It's not one solution fits all gitu ya. Nah, database sendiri pun sama gitu. Kita harus juga ada diskusi-diskusi lebih teknis soal nanti untuk di masyarakat apa sih yang kita sampaikan, progres misalkan. Kita harus sampaikan juga foto-fotonya, ya kan? Kita juga harus bisa ada aplikasi yang bisa menyampaikan, oh ini bener nggak nih di lapangan seperti ini, atau ini hanya foto-foto render di Photoshop gitu kan? Masyarakat juga bisa memantau, ya kan? Fungsinya berbeda, artinya interface-nya berbeda, ya kan? Dan juga nanti objektifnya bisa beda. Nah itu mungkin yang ke depan saya pikir penting ada database itu, tapi kita juga harus bisa bahas, mungkin dibantu juga Mas Biondi nih untuk bisa berikan masukan gitu ya dari sisi technicalities untuk database ini. Ini itu saya. Baik. Mungkin untuk mengecho apa yang disampaikan Mas Bimo tadi, Biondi mau menambahkan sesuatu terkait tadi database, bagaimana kita harus membangun ini. Mungkin karena pernah ini juga ya di pengalaman tadi itu.
Wow, kalau ngomongin tentang data itu memang pasti panjang ceritanya gitu ya, karena ada beberapa tahap gitu kan. Tapi salah satu permasalahan terbesar kita justru kadang ada di tahap 1 di data collection. Data collection. Karena kadang apa yang mau diolah nggak ada datanya, dan kadang di collect pun kalau misalnya tidak ada standarisasi, yang di collect itu bisa beda-beda jenisnya walaupun merefer ke hal yang sama. Contoh misalnya pada saat ada orang yang mau mendaftar layanan publik, misalnya mau apply akta kelahiran anaknya misalnya, tapi yang di input misalnya pakai tulisan tangan, terus nulisnya mungkin Aditya tapi Y-nya I, gitu kan. Itu Terus beda. itu aja. Kalau misalnya dia diminta lagi misalnya untuk imunisasi, terus harus tulis tangan lagi atau pakai aplikasi yang berbeda, terus dia tulisnya Aditya pakai Y, terus ada titik, saya A titik nama belakang gitu kan, padahal dia maksudnya refernya orang yang sama. Dari situ aja kalau misalnya nggak ada standarisasi dan harmonisasi, itu akan membuat banyak duplikasi, dan itu terjadi di beberapa layanan gitu ya, termasuk yang paling heboh kemarin itu soal bantuan sosial misalnya. Jadi banyak versi nih, karena di kota ngumpulin data, di provinsi ngumpulin data, di nasional juga kadang merefer dengan database sendiri gitu kan. Jadi itu yang membuat proses untuk mendapatkan insight, walaupun datanya ada gitu kan, tapi kalau nggak ada harmonisasinya, kadang insight-nya pun juga bisa membingungkan. Jadi kalau ngomongin tentang database, saya rasa yang step pertama yang sangat diperlukan adalah menyempurnakan standarisasinya dan mungkin metadatanya gitu kan. Dan kadang yang membuat dia lebih kompleks adalah karena kita negara yang besar. Kadang kita suka membandingkan dengan Singapura gitu, yang mungkin standarisasi datanya udah baik, tapi memang ya itu negara yang relatif lebih mudah dikelola karena secara size juga lebih manageable gitu kan. Sedangkan Indonesia dengan besarnya populasi dan beragamnya konteks lokal, nah itu memang sebuah pekerjaan rumah yang besar, tapi bukan excuse untuk tidak melakukan gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang database, saya rasa memang standar dan definisi dari data yang diinginkan itu memang harus clear di awal, dan ada satu platform yang bisa dibagi pakaikan juga. Jadi kalau misalnya ada sebuah kebutuhan, cukup meng-entry satu kali, dan itu bisa dibagi pakaikan dengan standar keamanan yang tinggi, supaya kita berpacu punya satu reference point yang sama. Nah itu yang saya rasa masih perlu dikerjakan gitu ya. Ya. Baik. Nah mungkin kalau mungkin tadi mengikut sedikit apa yang disampaikan terkait data, sebenarnya di Kemenko Perekonomian ini juga kita banyak ya bermain dengan data. Di Deputi 6 ini juga bagian dari tim percepatan kebijakan satu peta. Jadi data-data spasial yang sangat beragam ini dikompilasi, diintegrasi, sinkronisasi, dan dibagi pakaikan juga melalui satu geoportal kebijakan satu peta. Dan ini juga membantu juga sebetulnya dalam proses penyelesaian PSN, terutama terkait konflik lahan dan sebagainya. Kita masih ada waktu ya, berarti ya, untuk melanjutkan beberapa pertanyaan. Nah ini mungkin untuk selanjutnya kepada Mas Bimo, pertanyaan langsung dari Satrio Nugroho. Ini pembangunan PSN ini semakin masif. Bagaimana harapan sebenarnya dari KPPIP sendiri terkait pembangunan PSN? Kira-kira harapan ke depan masyarakat ini bisa memanfaatkan infrastruktur itu seperti apa? Baik, jadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, sebetulnya kita harus memandang nih, kita harus pakai kacamata memandang ke depannya kan ya. Kita harus memandang yang dibangun saat ini itu adalah berkah. Kenapa? Karena nggak mudah menyelesaikan untuk mengoperasikan 156 proyek nih, menyelesaikan konstruksi 156 proyek, dan nanti akan ada lagi nih, mungkin sampai 200 di 2024 gitu. Nah kita harus memandang ini sebagai sebuah hadiah gitu ya. Ke depan kita harus bisa manfaatkan dengan baik gitu ya. Jangan terus ya dibiarkan. Karena barangnya ada. Barangnya ada di daerah, kita bisa lihat, kita bisa datang, kita bisa ya foto-foto bisa kan ya kan. Nah sekarang tantangannya tadi, bagaimana supaya ini tidak terbengkalai, ya kan? Bagaimana supaya ini bisa dimanfaatkan dengan baik, dan juga harapan-harapan tadi, contohnya kalau ada teknologi di sana yang memang kita sengaja bawa dari luar, itu kita bisa belajar dari situ, gitu. Kita bisa belajar mengoperasikan, dan hopefully mungkin next 10-20 years kita bisa bikin sendiri, gitu.
Karena cara paling cepat kita bikin teknologi baru ya kita lihat barangnya. Iya. Kita belajar di sana gitu. Kita tarik dulu barangnya, nah, sampai di kita nah gitu. Jadi artinya memang persoalan infrastruktur atau pengembangan infrastruktur ini itu bukan satu step and then finish. Iya. Gitu. Enggak. Ini ada suatu hal yang berkelanjutan gitu. Makanya kita punya punya paradigm ya kan. Indonesia Emas 2045. Yang mana pengembangan infrastruktur itu adalah jadi salah satu backbone-nya, ya kan? Artinya apa? Artinya ya infrastruktur ini harus terus nih karena dia backbone gitu. Nah, tapi tidak berhenti di sana. Tentunya di tahap selanjutnya seperti apa pengembangan untuk policy-nya, bagaimana memanfaatkannya, termasuk teknologi transfer tadi. Jadi seperti itu ya kalau kira-kira ke depannya harus seperti apa? Oke, baik. Tentu mungkin ini menjadi refleksi kita bersama ya. Betul. Selaku masyarakat yang tentu PSN ini ada di mana-mana gitu. Betul. Keluar dari rumah berangkat kantor, oh ini PSN. Mau ke rumah orang tua, oh ini pakai PSN. Iya. Jalan tol Trans Jawa kemarin saya mudik lebih lancar. Alhamdulillah ya. Ini kan kita memanfaatkan itu kan, ya kan. Jadi tentu penting untuk kita memanfaatkan terus PSN yang ada di sekitar kita, sekaligus mendukung ya kelancaran dari pembangunan PSN. Nah, ini mungkin satu pertanyaan terakhir ini, mungkin pertanyaan bisa dijawab oleh kedua narasumber kita dari Ulia Witska. Sebagai salah satu generasi muda dari wilayah timur Indonesia yang kita ketahui bahwa pembangunan infrastrukturnya belum sebesar wilayah Indonesia bagian barat, apa saran untuk generasi muda di masa kini dan masa mendatang? Mungkin bisa dari Byundi, dilanjut dari Mas Bimo untuk generasi muda, terutama di Indonesia Timur ya. Iya. Saya bisa relate karena saya juga dari Indonesia Timur sebenarnya, ya. Karena dari Sulawesi Tengah, lahir besar di sana sampai 17 tahun sebelum akhirnya ke Makassar baru ke Jakarta. Sebenarnya yang pertama saya mau sampaikan adalah kita perlu dan patut mengapresiasi semua effort yang sudah dilakukan untuk membangun infrastruktur dan secara terintegrasi juga gitu ya di wilayah-wilayah tertinggal, dan memang sudah terbukti dan ini menjadi evidence yang semakin kuat juga bahwa ternyata daya ungkit infrastruktur di daerah-daerah tertinggal itu memang yang terbesar gitu ya. Jadi kalau kita pengen ada misalnya balikan dari investasi yang kita lakukan selama ini, memang paling baik untuk memprioritaskan daerah-daerah tertinggal dan membangun lebih banyak infrastruktur di sana. Nah, untuk apa sih yang bisa dilakukan anak muda? Pertama, kita bisa membantu pemerintah dengan cara mengawal proses percepatan dari pembangunan PSN, dan yang kedua kita juga tentu menjadi orang atau agent of change yang bisa membantu sosialisasi, literasi masyarakat secara umum bahwa ini adalah infrastruktur milik bersama dan patut dipelihara bersama juga, digunakan untuk sebesar-besarnya manfaat masyarakat gitu ya secara kolektif. Terus yang ketiga mungkin dengan transformasi digital dan media sosial gitu ya, harapannya anak-anak muda juga justru menjadi di driver seat-nya, justru yang mengendarai gitu ya, karena yang namanya transformasi digital, skill-skillnya tuh justru dimiliki oleh generasi milenial maupun Gen Z yang natif digital gitu kan. Jadi harapannya bisa menggunakan tools maupun media sosial untuk bisa terus menyuarakan aspirasi kepentingan pembangunan dari sudut pandang anak muda, sambil juga menjadi orang yang terus berinovasi gitu ya, dan melihat peluang-peluang baru dari semua disrupsi yang ada, bagaimana caranya memitigasi resiko yang mungkin lahir dari transformasi digital, sambil juga memperbesar opportunity dari transformasi digital yang harapannya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa transformasi digital kadang memperlebar jurang ketimpangan gitu kan, karena banyak orang yang bisa mengakses kalau sudah punya literasi digital dan literasi mungkin edukasi secara umum yang lebih tinggi, sedangkan yang tidak punya akses dan tidak punya literasi yang cukup malah semakin tertinggal, semakin nggak bisa mengakses gitu kan. Jadi harapannya anak muda bisa mengisi kekosongan dan celah ini sebagai agent of change gitu ya, dan mampu menjadi jembatan untuk masyarakat. Oke, baik. Tentu tadi menangkap peluang itu kuncinya. Jadi yang sudah ada jangan kemudian disia-siakan gitu aja ya. Kita berusaha menangkap peluang-peluang positif dengan adanya pembangunan di sekitar kita. Mas Bimo, untuk generasi muda, apa pesan-pesan? Baik, jadi mungkin kalau untuk generasi muda ya, jadi dua hal. Yang pertama dari sisi pengembangan infrastrukturnya sendiri. Kita juga nggak boleh lupa nih, sebetulnya salah satu inovasi yang ada di sekitar kita ya, yang dibuat oleh anak muda adalah salah satu aplikasi ride hailing yang sekarang udah jadi unicorn tuh kan. Itu sebuah inisiatif anak muda. Tanpa kita sadari,
selain itu juga sebuah unicorn, dia adalah solusi last mile transportation, gitu. Artinya apa? Kita sudah punya KRL dari zaman kapan, kita punya MRT sekarang, kita punya Transjakarta, kita nggak menyelesaikan masalah last mile-nya. Yang mana tiba-tiba keluar nih satu aplikasi ride hailing, yang mana itu jadi solusi kita, gitu. Nah, ini pola pikir seperti inilah sebetulnya yang memang harusnya ada nih di apa namanya ya, kita harapkan memang ada nih, ada tumbuh di masyarakat atau di kalangan anak-anak muda, tidak hanya di kota-kota di urban maupun juga di daerah. Makanya tadi saya sampaikan teknologinya sudah ada nih, smelternya udah ada di luar Jawa, ya kan, teknologi sudah ada, infrastrukturnya juga sudah ada di luar Jawa. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu jadi peluang, gitu. Apakah mungkin nanti ada juga startup vokasi khusus untuk pengembangan teknologi smelter misalnya, kita nggak tahu gitu. Tapi kita harus melihat, makanya balik lagi, kita harus melihat infrastruktur yang dibangun sekarang itu sebagai sebuah peluang untuk future needs gitu loh. Karena tidak hanya itu nanti menyelesaikan masalah sekarang, tapi yang nanti juga harus ada kan, sebetulnya seperti itu. Jadi itu yang dari sisi pengembangan infrastruktur, yang pertama adalah tadi memanfaatkan peluang yang diciptakan dari adanya infrastruktur yang terbangun. Yang kedua juga terkait pola pikir, terkait dengan mindset gitu ya. Jadi mungkin ya yang bisa saya sampaikan secara pribadi adalah kita tahu ada retorika FOMO ya, orang tuh takut ketinggalan ya, FOMO. Gimana sekarang kalau FOMO nih sekarang? Mungkin saya juga mungkin ya, nggak tahu juga nih kita FOMO tiket war dan lain-lain gitu ya. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah FOMO terkait dengan tren-tren untuk pengembangan infrastruktur. FOMO yang positif nih. Kenapa? Terutama untuk kalangan muda ya. Apalagi yang punya privilege untuk edukasi gitu ya, privilege untuk pendidikan yang lebih tinggi, ini kita harus mempertahankan akademik skeptisism kita gitu. Artinya apa? Kita jangan aja ikut tren misalkan, oh ini kurang baik pembangunannya dan lain, tapi tanpa kita tahu sebetulnya seperti apa sih di dalamnya gitu ya. Contoh misalkan, paling sering kita lihat soal ranking universitas di Indonesia gitu kan, ada versi A, versi B, versi C gitu. Nah, kita lihat dulu sebetulnya apa yang dilihat gitu di dalam ranking-ranking ini. Apakah cuma ngelihat website-nya doang, apakah kita ngelihat tenaga pendidikan dan lain-lain. Jadi artinya ada skeptis secara akademik yang ditanamkan dalam kalangan anak muda, terutama orang yang sudah mendapatkan privilege pendidikan gitu ya. Dan ini juga harus hati-hati nih, karena kalau kita lihat di luar, Forbes 30 under 30 aja kena prank gitu loh. Ya kan, karena FOMO juga kan sebetulnya, karena kita lihat SVB, kita lihat Theranos, itu semua 30 under 30, Forbes under 30 under 30. Nah, itu juga sekarang kurang baik ya gitu ininya, dampaknya. Jadi artinya sebagai kalangan muda, pola pikir untuk mengikuti tren ya, itu kita jangan langsung ikutin, kita lihat dulu gitu ya, kita telah lebih dalam seperti apa mekanisme dan lain-lainnya. Nah, itu mungkin harapan saya ya pribadi untuk nomor 2 ini terkait dengan anak-anak muda. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Mas Bimo, kepada Biondi atas diskusinya, idenya, dan tentu bagaimana harapan-harapan mereka kepada generasi muda dan juga pembangunan Indonesia. Super insightful, fruitful, dan sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Karena waktu yang terbatas, maka kita harus sudahi sesi PSN Talk episode kedua kali ini. Mungkin kalau saya bisa menyimpulkan benang merahnya sebagai generasi muda ini 3 hal ya. Pertama, PSN ini hadir di sekitar kita, ada di mana-mana gitu. Jadi bagaimana kita bisa menangkap peluang, menangkap momentum, melihat sebuah hal positif yang bisa kita kembangkan dengan adanya PSN di sekitar kita. Kedua, PSN ini adalah merupakan, dan juga transformasi digital dan infrastruktur adalah ini adalah sebuah tanggung jawab kolektif kita semua, gak hanya generasi sekarang tapi juga generasi masa depan. Jadi ini adalah continuity intergenerasi itu yang sangat kita butuhkan. Dan terakhir, dengan adanya transformasi digital, kita lebih terekspos dengan banyak informasi, tentu kita lebih bisa bertanggung jawab terhadap data pribadi, terhadap informasi yang ada. Jadi jangan juga mudah untuk menjudgment sesuatu dan bias terhadap sesuatu, begitu ya. Mungkin sahabat KPPIP, sahabat Econ di berbagai tempat di Indonesia, dengan closing yang tadi saya sampaikan itu sekaligus menutup perjumpaan kita di second episode of PSN Talk hari ini. Namun sebelumnya saya akan memberikan beberapa informasi, yakni pertama adalah pemenang
kepada 5 penanya terinteraktif. Mungkin bisa kita umumkan saja di sini. Pertama, selamat kepada Saudara MF Novriansyah. Kedua, Saudara HM Egandana. Ketiga, Saudara ibunya Khasra. Keempat, Saudara Ulya Witska. Dan terakhir, Saudara Ramadan Ambong. Selamat kepada 5 pemenang. Nantinya panitia akan menghubungi lebih lanjut melalui sosial media masing-masing. Dan tentu agenda ini adalah bagian dari Suwindu Proyek Strategis Nasional. Masih ada agenda-agenda menarik berikutnya, road to main event Suwindu. Dan yang tidak kalah menarik adalah lomba-lomba Suwindu PSN. Jadi teman-teman silahkan cek, banyak sekali lomba-lomba, lomba poster, lomba karya tulis ilmiah, foto, dan videografi yang teman-teman semua bisa akses informasinya di website Suwindu PSN dan juga @kppip. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan juga diskusi yang sangat menarik, Mas Bimo, Biodi. Semoga kita bisa berdiskusi di lain kesempatan yang lainnya. Dan menutup perjumpaan kita pada second talk PSN Talk kali ini, saya Aditya Pradana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di PSN Talk berikutnya.